Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diri Anti, NIM 211310036 dari Prodi D3 ATLM Stikes Insan Candika Medika Jombang. Jenis dan klasifikasi laboratorium medik. Setelah Anda mengetahui tentang pengertian laboratorium medik, selanjutnya mari kita pelajari jenis dan klasifikasinya. Contoh, perhatikan uraian berikut ini. Menurut Permenkes RI nomor 411 Menkes per 3 2010, laboratorium klinik berdasarkan jenis pelayanannya terbagi menjadi laboratorium klinik umum dan laboratorium klinik khusus. Penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, laboratorium klinik umum adalah laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, dan imunologi klinik. Contohnya adalah laboratorium rumah sakit. Laboratorium klinik umum diklasifikasikan menjadi A. Laboratorium klinik umum Pratama, yaitu laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik dengan kemampuan pemeriksaan terbatas dengan teknik sederhana. Contohnya laboratorium puskesmas. Yang B, laboratorium klinik umum Madya, yaitu laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik dengan kemampuan pemeriksaan tingkat laboratorium klinik umum Pratama dan pemeriksaan imunologi dengan teknik sederhana. Contohnya laboratorium rumah sakit tipe C. Dan yang C, laboratorium klinik umum utama, yaitu laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik dengan kemampuan pemeriksaan lebih lengkap dari laboratorium klinik umum Madya dengan teknik automatik. Contohnya adalah laboratorium rumah sakit tipe A dan tipe B. Yang kedua, laboratorium klinik khusus adalah laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik pada satu bidang pemeriksaan khusus dengan kemampuan tertentu. Laboratorium klinik khusus diklasifikasikan menjadi 3, yaitu laboratorium mikrobiologi klinik, laboratorium parasitologi klinik, dan yang terakhir laboratorium patologi anatomi. Nah, berita kecelakaan yang di laboratorium medik dan cara mengatasinya. Saya mengambil dari link https Tribun News yang tertera pada gambar yang dilaporkan oleh Edi Fitriadi dari Banda Aceh. Dekan Fakultas Kelautan Perikanan Universitas Syiah Kuala atau FKP Unsia, Profesor Dr. Adlim MSc, mengalami kecelakaan saat sedang bereksperimen di laboratorium FKIP Unsia Senin pada tanggal 17 Juli 2017 sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Gelas labu yang digunakan Profesor Adlim untuk bereksperimen tiba-tiba meledak sehingga pecahan kacanya terbang menyayat telinga guru besar itu. Hal itu diungkapkan oleh Profesor Musri, dosen FKIP Unsia, kepada sarambinews.com sekitar pukul 14.52 waktu Indonesia Barat. Musri yang saat itu berada di ruang lainnya dalam laboratorium itu mengatakan, ledakan tersebut menyebabkan 2 orang terluka, yaitu Profesor Adlim dan mahasiswi yang sedang dibimbingnya, yaitu Nurul Agustina. Suara ledakan itu mirip seperti ban motor yang pecah. Saat saya ke ruang eksperimen, ternyata Profesor Adlim dan mahasiswinya sudah berdarah-darah, ujar Musri, dan menyebut dia dan rekan lab lainnya langsung melarikan korban ke RS Prince Naif Unsia. Menurut Musri, kedua korban saat ini masih dirawat intensif. Profesor Adlim mengalami luka robek di telinga, sedangkan mahasiswinya tergores di bagian dahi. Saya dengar dari dokter yang merawat luka robek itu akan dijahit, jelasnya yang dijelaskan oleh Musri tersebut.
Terkait penyebab ledakan, Musri mengaku tidak mengetahui secara pasti. Menurutnya, saat itu Profesor Adlim didampingi mahasiswinya sedang bereksperimen membuat chitosan. Berdasarkan penelusuran serambinews.com melalui internet, chitosan merupakan serat alami yang dibuat dari kulit udang atau rajungan yang berfungsi untuk mengawetkan makanan. Mungkin gelas labu itu meledak saat diisi gas oksigen. Karena saat kejadian itu saya melihat tabung oksigen masih terbuka, kata Musri. Untuk menghindari bahaya lainnya, dia pun menutup katup tabung oksigen sebelum membawa korban ke RS Prince Naif Unsyah. Dan berikut cara mengatasinya. Kecelakaan bisa saja terjadi di laboratorium yang contoh kasusnya sudah dijelaskan di atas. Apabila kecelakaan kerja di lab, perlu dilakukan pertolongan pertama pada kecelakaan. Yang pertama, misalkan dengan membawa praktikan yang terkena gas berbahaya ke udara terbuka dan memberi minuman antioksidan tinggi seperti susu. Dan yang kedua, mengalirkan air dingin saat kulit terkena zat korosif atau saat terkena luka bakar. Dan yang ketiga, memberikan antiseptik seperti betadine saat kulit terkena pecahan kaca. Juga penting untuk pertolongan pertama pada kecelakaan terkena pecahan alat lab berupa kaca. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.